Shalom, Ibu Bapa, Saudara-saudara persekutuan jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Di hari Minggu, hari Tuhan, hari yang kudus ini, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Amsal. Amsal pasal 30 ayat 24 sampai 33. Mendahului pelayanan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mau memberikan firman-Mu kepada kami, yang akan menerangi perjalanan kehidupan kami, yang menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mohon kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus saat ini, sehingga firman Tuhan mengubahkan hidup kami oleh pertolongan kuasa Roh Kudus. Kami ingin hidup menyenangkan hati-Mu. Kami ingin hidup setiap hari bertambah-tambah hikmat kami. Karena itu Tuhan, kami selalu meminta pertolongan kuasa-Mu sendiri. Bersabdalah Tuhan saat ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Amin. Amsal 30 ayat 24 sampai 33 berkata begini. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tetapkanlah tangan pada mulut, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus Yesus. Amin. Shalom Ibu Bapa, Saudara-saudara persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah mendengarkan firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 30 ayat 24 sampai 33. Saudara-saudara, tentu kita semua ingin sukses dalam hidup. Tentu kita semua ingin berhasil dalam hidup. Tujuan kita di masa depan adalah kesuksesan. Tujuan kita di masa depan adalah keberhasilan. Dan untuk mencapai sebuah kesuksesan, untuk mencapai sebuah keberhasilan, tidak semuanya ditentukan oleh hal-hal yang besar. Tanpa kita sadari atau dengan kita menyadarinya, hal-hal kecil justru membantu kita untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Seperti ada pepatah, kata-kata bijak yang mengatakan bahwa untuk tiba pada langkah 100 ke 100, tetap dimulai dengan langkah pertama. Kita tentu sudah membaca buku-buku yang memuat kesaksian-kesaksian sukses orang-orang hebat, orang-orang besar, atau kita sudah menyaksikan, mendengarkan kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang sukses dan berhasil dalam hidupnya. Perhatikan di situ Ibu Bapak Saudara-saudara, bahwa kesuksesan mereka, keberhasilan mereka menjadi orang hebat, orang besar, tetap dimulai dengan pada titik 0. Nah, pada hari ini kita akan melihat kesaksian Alkitab menurut Amsal yang ditulis oleh Agur bin Yake dalam Amsal pasal 30. Bagaimana Allah telah menyediakan segala sesuatu di sekitar kita yang dengannya dapat manusia kita pelajari
untuk menjalani kehidupan kita, termasuk dari hal-hal kecil yang Allah sediakan di sekitar kita. Nah, mari kita lihat perkataan Agur bin Yake dalam Amsal 30 ini, khusus ayat 24 sampai 33. Yang pertama, menurut Agur, ada 4 binatang terkecil di dunia yang ditulis dalam ayat 24 sampai 28, yaitu semut, pelanduk, belalang, dan cicak. Dari semut, kita diajar tentang kesetiaan, gotong royong, keuletan kerja, rajin, pantang malas, menyiapkan masa depan, dan hebatnya lagi, semut bisa melakukan hal besar, jauh melampaui beban tubuhnya. Kebijaksanaan semut terlihat pada bagaimana mereka menyediakan makanan pada musim panas sebelum tiba musim dingin. Yang kedua, pelanduk. Dari pelanduk, kita diajar bahwa kelemahan bukanlah penghalang. Justru karena dia tahu kelemahannya, maka dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk melindungi dirinya. Kebijaksanaan pelanduk terlihat pada bagaimana mereka melindungi diri di bukit batu. Yang ketiga, belalang. Dari belalang, kita diajar tentang kebersamaan, ketekunan, ketertiban, dan disiplin diri. Kebijaksanaan belalang terlihat pada bagaimana mereka bisa berbaris dengan teratur walau tanpa pemimpin. Dan yang keempat, cicak. Dari cicak, kita diajar tentang ketulusan hati. Kebijaksanaan cicak terlihat pada keterampilan dan kemampuan mereka untuk pergi ke tempat tinggal para penguasa di istana. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari 4 contoh tadi, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang termulia dari segala ciptaan yang lain, apa kebijaksanaan kita yang hendak kita tampilkan dalam kehidupan kita? Ini menjadi perenungan bagi kita sekalian. Agur mengajak kita untuk berkaca pada ciptaan-ciptaan Tuhan yang terkecil seperti 4 binatang tadi. Selanjutnya, Ibu Bapak, Saudara-saudara, menurut Agur ada 4 hal yang bisa kita pelajari dengan melihat cara berjalannya, yaitu yang terdapat dalam ayat 29 sampai 31. Mereka adalah singa. Menurut Agur, singa itu terkuat di antara binatang. Dia tidak akan pernah mundur terhadap apa saja yang ada di depannya. Yang kedua, ayam jantan dan kambing jantan yang angkuh. Dan yang keempat, seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Apa yang mau disampaikan oleh Agur ini terhadap bagian kedua tadi adalah berhati-hatilah dengan dosa kesombongan. Dosa kesombongan akan menghantarkan orang pada kehancuran. Sebaliknya, kerendahan hati akan mengantar orang pada kesuksesan, pada keberhasilan dalam hidup. Menurut Agur, orang yang sombong cepat marah, dan orang yang cepat marah pasti ujung-ujungnya menimbulkan pertengkaran. Dan itu ditulis Agur pada 2 ayat terakhir perikop ini, yaitu ayat 32 dan ayat 33. Kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Jika seseorang
tinggi hati dalam hidupnya, maka dia akan mencelakai tidak hanya dirinya sendiri, tetapi orang-orang terdekatnya. Dan saudara-saudara, semua contoh-contoh yang Agur bin Yake sampaikan ini ada dasarnya, yakni kehidupannya sendiri yang dia tulis dimulai dari ayat-ayat pertama kitab Amsal pasal 30 ini. Kita lihat misalnya tertulis dalam ayat yang kedua, Agur mengatakan, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain, dan seterusnya, kemudian dia menampilkan contoh-contoh dalam kehidupannya. Ini tidak lain dari Agur mau menyampaikan bahwa kerendahan diri itu adalah modal yang harus dilakukan oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita mau memberi diri untuk senantiasa belajar dari kehidupan kita, dari semua yang Tuhan sudah sediakan di sekitar kita, termasuk hal-hal yang terkecil yang kita anggap kecil, tetapi bahwa itu sebenarnya bermakna dalam kehidupan kita. Orang yang rendah hati akan mau belajar terhadap apa saja yang terjadi di sekitarnya. Orang yang rendah hati, dia akan menikmati dan mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Pesannya bagi kita terhadap firman Tuhan hari ini adalah, jika engkau adalah petani, dan itu anugerah yang Tuhan berikan. Orang lain boleh menganggap pekerjaan petani adalah pekerjaan yang kecil. Tetapi jika engkau fokus, engkau menikmati dan mensyukuri hal itu yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu, engkau akan sukses dan berhasil dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Jika engkau adalah seorang guru, maka fokuslah dengan tugasmu itu. Maka engkau akan berhasil dan memberhasilkan begitu banyak orang. Jika engkau adalah seorang tukang, fokuslah dan setialah dengan pekerjaanmu itu, karena itu adalah anugerah Tuhan. Maka engkau pasti akan berhasil dalam membina rumah tangga masa depanmu. Jika engkau adalah seorang nelayan, fokuslah pada pekerjaan, pada tugasmu itu, maka engkau akan sukses. Dan begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, yang kita terima dari Tuhan dalam berbagai bentuk. Nikmati itu, apapun yang kau kerjakan sekarang, fokuslah, lakukanlah itu dengan penuh kesetiaan. Ingat saudara-saudara, tidak ada hal besar yang akan kita nikmati jika tidak dimulai dengan hal yang kecil. Tidak ada kesuksesan jika tidak dimulai dengan hal-hal yang kecil dan fokus dengan itu, menikmati itu. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita memberi diri kita untuk belajar terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Kita nikmati apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita survive dengan kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, mari kita miliki kerendahan hati. Bermodalkan kerendahan hati, kita akan bisa survive dalam segala situasi. Dengan bermodalkan kerendahan hati, kita akan mampu menikmati hari-hari hidup kita, mensyukurinya, dan kita bisa belajar dalam setiap episode kehidupan kita. Dengan demikian, kita akan semakin bertambah-tambah hikmat, dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus menolong kita untuk menjalani hari-hari hidup. Tuhan memberkati. Amin.